ya untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya ya soal pengamanan Idul Fitri tahun 2025, kemudian juga soal bagaimana Baharkam bisa merealisasikan penerimaan negara bukan pajak, dan terakhir mengurai soal tupoksi dari Baharkam tadi itu. Tentu saja kami berharap agar Baharkam dengan seluruh jajarannya bisa mengamankan Idul Fitri tahun 2025 ini sehingga masyarakat yang mudik ke kampung halamannya bisa aman, nyaman, dan terhindar dari kecelakaan. Dan itu yang kita harapkan sehingga tidak ada tragedi ketika mereka pulang ke kampung halamannya. Dan ini kita harapkan terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga berharap mudah-mudahan Baharkam bisa merealisasikan ya pendapatan negara bukan pajak ya, di mana tahun 2024 hanya 80% dari target dari realisasi dari target yang ingin dicapai. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa merealisasikan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari target yang dicapai. Nah, yang ketiga, di sini disebutkan kami juga berharap agar Baharkam bisa mengokohkan posisinya sebagai pembina keamanan dalam negeri. Tapi ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3, apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI, dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya, dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir, ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi. Ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana dua alat negara ya mengalami bentrok, sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri sementara dua alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Ya, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya, karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada dua alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban justru menjadi suri berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lusianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Surya Ganta itu harus menegang nyawa ya menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya. Ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas ya untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri, hal seperti ini barangkali harus menjadi pelajaran, ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik antara TNI, polisi, meskipun barangkali kita
bisa sebut oknum dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang melibatkan banyak anggota. Yang ketiga, kami juga berharap ya kepada Baharkam dalam konteks Binmas ya. Di sini tentu ada Kakor Binmas, kemudian Dirbin Potmas dan Dirsintipmas. Mungkin perlu juga Baharkam memikirkan tentang desa presisi ya. Ya, menggagas desa presisi. Jadi kalau misalnya BNN ada desa bersinar, kemudian Kementerian Hukum ada desa sadar hukum, barangkali Baharkam dan jajaran perlu memikirkan desa presisi. Ya. Apalagi hari ini kita sadar bahwa desa menjadi ujung tombak sebenarnya. Ya. Jadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Dengan personil yang ada, dengan sarana dan prasarana yang ada, saya percaya bahwa Baharkam bisa menjadikan desa presisi ini menjadi desa andalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ya, sehingga kemudian masyarakat lebih akrab dengan polisi, masyarakat lebih ingin melapor kepada kepolisian ketika ada peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah hukumnya. Baru-baru ini kita mendapatkan satu informasi bahwa hasil survei menunjukkan 44,sekian% masyarakat enggan ya, melaporkan peristiwa kepada kepolisian. Ya, jadi ini juga satu hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Jadi saya dalam kesempatan ini mengusulkan kepada Baharkam dan jajarannya barangkali bisa menggagas desa presisi ya, sehingga kemudian desa ini bisa mengantisipasi situasi dan keamanan yang ada di desa tersebut. Apalagi kalau kita kemudian merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Presiden soal koperasi merah putih. Ya. Jadi desa presisi ini juga akan bisa membantu Presiden untuk mengelola koperasi merah putih sehingga koperasi itu berdaya guna, berhasil guna untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di desa. Saya pikir ini penting ya menurut saya ya agar kemudian polisi lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat lebih dekat dengan polisi, dan apa yang disampaikan oleh Baharkam tadi soal Babin Kaptipmas itu bukan hanya soal sambang ya, tapi dia juga menjadi semacam security assessor ya, menjadi orang yang bisa menilai ya, keamanan di desa tersebut. Barangkali demikian ya beberapa harapan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Baharkam tadi ini. Sangat indah sekali sebenarnya. Apa yang disampaikan Baharkam ini sangat indah sekali. Andai kata ini bisa terwujud, saya pikir kita bisa menghadirkan Indonesia yang aman ya di setiap pelosok negeri ini. Tapi ini tantangan bagi kita ya, bahwa tidak mudah untuk menghadirkan ini semua. Nah, karena itu butuh kolaborasi di antara kita semua. Demikian Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Wayan dari PDIP. Pak Wayan Sudirta. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.